Ya Nabi salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembacaan kitab Manaqibus Shahabah Al-Arba'ah. Kali ini tentang kisah keistimewaan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Manaqib Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kisah kebaikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa huwa aqrabul asyrati ila nabi nasaban ba'da Ali bin Abi Thalib. Utsman adalah salah satu 10 orang yang terdekat kepada Nabi secara nasabnya setelah Ali bin Abi Thalib. Wa qad sama minas sahabati jama'atun bi Utsmana. Telah disebutkan ada beberapa orang dari sahabat dengan nama Utsman. Minhum Utsman bin Hanif sahabiyun. Di antaranya Utsman bin Hanif, seorang sahabat. Utsman bin Talhah sahabiyun, sahabat Utsman bin Talhah. Wa huwa alladhi qatala abahu Talhata yauma Uhudin kafiran. Sahabat Utsman bin Talhah yaitu yang telah membunuh ayahnya ketika perang Uhud dalam keadaan kafir. Utsman bin Abil As sahabiyun, sahabat Utsman bin Abil As. Utsman bin Amir walidu Abu Bakrin sahabiyun. Utsman bin Amir orang tua Abu Bakar. Utsman ibnu Mad'un radhiyallahu anhu dan Utsman bin Mad'un radhiyallahu anhu. Qala wa ta'ala, Allah berfirman, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Adakah orang yang taat di tengah malam sambil sujud dan berdiri sedangkan ia takut kepada akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Umar berkata, huwa Utsman bin Affan, dialah Utsman bin Affan. Wa ummuhu Arwa bintu Karis, ibunya adalah Arwa binti Karis ibni Rabi'ah. Aslamat radhiyallahu anha, yang telah Islam. Karena Utsman radhiyallahu anhu min ajmalin nasi. Utsman adalah salah satu orang yang paling tampan di antara manusia. Azimul lihyati, tebal janggutnya. Rabbul qamati, sedang perawakannya. Wala pitawilin wala bil qasiri, tidak tinggi dan tidak pendek. Qala Usamah radhiyallahu anhu, telah berkata Usamah radhiyallahu anhu, ba'atsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Utsman radhiyallahu anhu bi sahfatin. Suatu hari Rasulullah mengutusku kepada Utsman untuk membawakan sebuah mangkok. Fiha lahmun, di dalamnya ada daging. Fadakhaltu alaihi, lalu aku minta izin masuk kepadanya. Wa huwa jalisun ma'a Ruqayyah, sedangkan ia sedang duduk bersama Ruqayyah. Ma ra'aitu zawjan ahsana minhuma, tiadalah aku melihat pasangan yang lebih indah daripada keduanya. Faja'altu anzuru ila Utsman marratan, lalu aku mandang kepada Utsman sekali lagi. Wa ila Ruqayyah marratan, dan kepada Ruqayyah. Falamma raja'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika aku kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, dakhalta alaihima, apakah engkau masuk ke keduanya? Qultu na'am, aku berkata iya. Qala, Nabi bersabda, hal ra'aita zawjan ahsana minhuma, apakah engkau melihat pasangan yang lebih indah daripada keduanya? Qultu la, aku menjawab tidak. Lam yazal ismuhu fil jahiliyati wal islami Utsmana,
Utsman adalah namanya ketika masa jahiliyah dan masa Islam. Wajibna bi Abi Amrin, dia dikinayai dengan Abi Amr. Wa yulaqabu bi Dzi Nurain, dan dilakobi dengan julukan Dzi Nurain, orang yang memiliki dua cahaya. Lianna Allah Ta'ala yu'tihi yaumal qiyamati nuraini, karena Allah Ta'ala akan memberinya besok dari kiamat dua cahaya. Wa yu'ti kulla wahidin nuran, dan Allah akan memberi setiap orang satu cahaya. Wa qila li'annahu karimun fil jahiliyati wal islami, dikatakan Utsman adalah orang mulia di masa jahiliyah dan di masa Islam. Wa qila li'annahu tazawwaja bintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dia adalah orang yang menikahi dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yatafiq dzalika li ghairihi min qabli, tidak ada yang pernah menyamainya orang lain sebelum Utsman. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'adz bin Jabal berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, Utsman bin Affan asbahun nasi bi khalqan wa khuluqan. Utsman bin Affan adalah orang yang paling serupa denganku secara penciptaan dan akhlaknya. Wa huwa dzu nurain, dialah orang yang memiliki dua cahaya. Yaujatuhu ibnatai, istrinya adalah dua putriku. Wa huwa ma'i fil jannati kahataini, dia akan bersamaku di surga seperti dua telunjuk dua jariku. Wa harraka as-sababata wal wusta, lalu Nabi menggerakkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah bersabda, ya Utsman, hai Utsman, hadza Jibril, ini Jibril, yukhbiruni 'anillahi azza wa jalla innaka nuru ahli samai, dia telah mengabariku dari Allah azza wa jalla, sesungguhnya engkau adalah cahaya penduduk langit, wa misbahu ahli al-ardi, lampunya penduduk bumi, wa ahli jannati, dan penduduk surga. Qalat Asma'u bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, telah berkata Asma binti putra Abi Bakar radhiyallahu anha, lama hajar Utsman bi zawjatihi Ruqayyah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Utsman hijrah bersama istrinya Ruqayyah binti Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku dalam kekuasaannya, innahu awwalu man hajara ba'da Ibrahim wa Lutin alaihi wassalam, Utsman adalah orang yang pertama kali hijrah setelah Ibrahim dan Lut alaihi wassalam. Qala fil Arais, dikatakan dalam kitab fil Arais, sumia Lutun bihadzal ismi, Lut disebut dengan nama Lut liana hubbahu, karena kecintaannya lato bi qalbi Ibrahim, karena keterkaitan hatinya, kecintaannya kepada Ibrahim, ail tasaqo bihi, karena kecintaannya kepada Ibrahim. Wa Lut alaihi salam kanat hijratuhu minal Iraq ila Syam, Nabi Lut alaihi salam hijrah dari Irak menuju Syam. Qala Nawawi radhiyallahu anhu, Imam Nawawi berkata fi Tahdhibil Asma' wal Lughat, dalam kitab Tahdhibil Asma' wal Lughat, hadu Syam tulan minal Quraisy ilal Furat, pantas negara Syam panjangnya dari tanah Quraisy sampai tanah Efrat. Qala fi Majma'il Ahbab, dikatakan oleh pengarang kitab Majma'il Ahbab, tazawwaja Utsman bi Ruqayyah qabla nubuwati, Utsman telah menikahi Ruqayyah sebelum kenabian. Wa matat indahu bil Madinati, dan Ruqayyah meninggal di sisinya di Madinah bil yaumil ladzi jaa bil basyiru binusratil mu'minina yauma badrin, di hari datangnya kabar gembira tentang kemenangan umat mukmin
di perang Badar. Summa tazawwaja ukhtahu Umma Kulsumin. Lalu Utsman menikahi saudaranya Ruqayyah yaitu Ummu Kulsum. Waqala Ali radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, lau kana indi arba'una bintan, seandainya aku memiliki 40 orang putri. Fi riwayatin di satu riwayat yang lain, mi'atu bintin, 100 orang putri. La zawwajtu Utsmana wahidatan ba'da wahidatin, pasti akan aku nikahkan kepada Utsman satu setelah yang satu, hatta la yabqa minhunna wahidatun, sehingga tidak akan tersisa darinya satu orang putri. Qala Tabari, Imam Tabari berkata, waladat Ruqayyah li Utsmana waladan sammahu Abdullah. Ruqayyah melahirkan seorang anak dari Utsman bernama Abdullah. Falamma balagha sita sinina, ketika umur 6 tahun, naqarahu addiku fi ainihi, ia dipatok oleh ayam di matanya. Famarada famata bihi, lalu Abdullah meninggal karena patokan ayam tersebut. Walamma mata Ruqayyah baka Utsman, ketika Ruqayyah meninggal Utsman menangis. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, ya Utsman, hai Utsman, hada Jibril, ini adalah Jibril, akhbarani anna Allah qad zawwajaka Ummi Kulsum, ia memberi kabar kepadaku bahwa Allah akan menikahkanmu dengan Ummi Kulsum. Wa an ij'ala sudaqaha misla sudaqi ukhtiyah, maka berilah mas kawinnya seperti mas kawin saudarinya. Qala Qurtubi, Imam Qurtubi berkata fi tafsir, dalam kitab tafsirnya, tazawwaja Ruqayyah Utbatu ibnu Abil Lahab qabla nubuwah, bahwa Ruqayyah telah dinikahi oleh Utbah bin Abil Lahab sebelum kenabian. Falamma bu'itsa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Nabi telah diutus oleh Allah, wa anzalallahu surat Tabbat, dan Allah menurunkan surat Tabbat, qalat Abu Lahab libnihi, maka Abu Lahab berkata kepada anaknya, ra'si wa ra'suka haram, kepalaku dan kepalamu haram, in lam tatalik binta Muhammadin, jika engkau tidak menceraikan putri Muhammad. Fatalaqaha, maka Utbah menceraikan Ruqayyah qabla dukhuli, sebelum dikumpuli. Fatazawwajaha Utsman, maka Ruqayyah dinikahi oleh Utsman. Falamma matat, maka ketika Ruqayyah meninggal, tazawwaja ukhtaha Ummu Kulsumin, maka Utsman menikahi saudarinya yaitu Ummu Kulsum. Wa kanat qabla nubuwati mujawwazatan ibni Abi Lahabin akhi Utbah, dan Ummi Kulsum telah menikah dengan salah seorang anak Abi Lahab, saudara Utbah, sebelum masa kenabian. Fa faraqaha qabla dukhuli li sababil madhkur aidan, dan telah diceraikan sebelum dukhul dengan alasan yang telah disebutkan tadi. Wa qala Nasmuddin An-Nasafi, berkata Imam Nasmuddin, auladu Abil Lahab khamsatun, putra-putra Abil Lahab ada 5, Utbah, Utaibah, Mutab, wa Mu'aitab. Qala Naisaburi, Imam Naisaburi berkata, qala Abu Lahab berkata, ya Muhammadu, hai Muhammad, in aslamtu famali, jika aku Islam maka apa keuntungan bagiku? Qala, Nabi menjawab, malil muslimina, apa keuntungannya untuk umat Islam? Qala, Abu Lahab berkata, afala afdalu alaihim, bukankah aku lebih mulia dari mereka? Qala, Nabi menjawab, fabima tafdulu alaihim, sebab apa engkau melebihi kemuliaannya atas mereka? Qala, Abu Lahab berkata, tabban bidinin,
celakalah agamamu. Ana wa ghairi fihi sawa'un, maka aku dan yang selainku dalam hal ini adalah sama. Fajahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mailan, maka datanglah Nabi pada Abu Lahab di tengah malam. Waqala, dan Nabi bersabda, in kana yamna'uka al-'aru fajibni fi hadzal waqti, jika rasa malu telah mencegahmu, maka jawablah aku sekarang ini juga. Faqala, maka Abu Lahab berkata, hatta yu'mina bika hadzal jadyu, sehingga iman kepadamu kambing ini. Faqala, Nabi bersabda lahu, kepada kambing tadi, man ana, siapa aku? Faqala anta Rasulullah, maka kambing tadi menjawab, engkau Rasulullah. Wa asna alaihi, dan kambing itu memuji Nabi. Faqala Abu Lahab, dan Abu Lahab berkata, taban laka, cilaka kamu, athara fika sihru Muhammadin, engkau telah dipengaruhi oleh sihir Muhammad. Faqala al-jadyu, bal taban laka anta, lalu kambing tadi berkata, sebaliknya engkau yang celaka. Famazzaqa Abu Lahabin jildahu bisikina, lalu Abu Lahab menyobek-nyobek daging kambing tadi dengan pisau. Faidatun faidah, qala Utsman radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu berkata, maritu, aku sakit, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduni fa'awadani, lalu Nabi mengunjungiku dan mendoakanku. Waqala, beliau berdoa, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang pengasih dan penyayang. U'iduka billahil ahadis samad, aku memintakan perlindungan kepadamu terhadap Allah yang Maha Esa dan menjadi tujuan seluruh makhluk. Alladzi lam yalid wa lam yulad, zat yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang menyamainya. Min syarri ma tajidu, dari keburukan apa yang engkau dapati. Tsumma qala, lalu Nabi bersabda, ta'awwad biha ya Utsman, berdoalah dengan doa tersebut wahai Utsman. Fama ta'awwadha bimisliha, kemudian Utsman selalu berdoa dengan doa tersebut. Zakarahu fil adkar, sebagaimana disebutkan dalam kitab al-adkar. Qala Ali radhiyallahu anhu ala mimbari, Ali berkata di atas mimbar, ala ukhbirukum bi khairi hadhil ummati ba'da nabiha, apakah aku belum memberimu kalian kabar tentang kebaikan umat ini setelah nabinya? Qalu bala, mereka menjawab iya. Qala Abu Bakar, Ali berkata, Abu Bakrin, iyalah Abu Bakar. Tsumma qala, lalu beliau Ali berkata, ala ukhbirukum bisani, apakah aku belum mengabarimu yang kedua? Qalu, mereka berkata, bala, iya. Qala, Ali berkata, Umar. Tsumma qala, ala ukhbirukum bisalis, lalu Ali berkata, apakah aku belum mengabarimu orang yang ketiga? Qalu bala, mereka menjawab iya. Fanazal al mimbari wa huwa yaqulu Utsman. Lalu Ali turun dari mimbar sambil berkata, Utsman. Hikayatun. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, makasna arba'ata ayyamin ma ta'imna syai'an, kami di rumah 4 hari dan tidak mendapati makanan apapun. Fadakhala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah masuk kepada kami. Faqala ya Aisyah, beliau bersabda, hai Aisyah, hal asabtum syai'an ba'di, adakah hal yang bisa aku peroleh untukku? Qultu, aku berkata, la, tidak ada. Fatawaddu'a wa kharaja yusalli hahuna marratan wa yad'u,
Lalu Nabi wudu dan keluar untuk sholat beberapa kali, dan beliau berdoa. Faja'a Utsman radhiyallahu anhu akhiran hari. Lalu datanglah Utsman di penghujung hari. Faqala, dan Utsman berkata, aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di manakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa akhbarathu al-khabar. Lalu Aisyah mengabarkan hal itu kepada Utsman. Fa baka, tsumma kharaja Utsman. Lalu Utsman menangis dan keluar. Wa ba'atsa lana taqiqan wa tamiran. Lalu Utsman mengirimkan kami gandum dan kurma, baghairau dan lain-lainnya. Tsumma qala, lalu Utsman berkata, hadza yubdi'u 'alaikum. Hal ini akan melonggarkan kalian. Farsala khubjan wa rahman mashbiyan. Lalu Utsman mengirimkan roti daging yang digoreng. Tsumma ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala hal asabtum syai'an. Beliau bersabda, adakah yang bisa aku peroleh untuk sesuatu? Fakhbartuhu bima fa'ala Utsman. Lalu aku mengabarkan hal tersebut yang dilakukan oleh Utsman kepada Nabi. Falam yajlis hatta kharaja ilal masjid. Lalu tanpa duduk Nabi keluar menuju masjid. Wa rafa'a yadayhi, dan mengangkat kedua tangannya. Faqala, beliau berdoa, Allahumma inni raditu an Utsmana fardha anhu. Wahai Tuhanku, sungguh aku ridho kepada Utsman, maka ridhoilah ia. Allahumma inni raditu an Utsmana fardha anhu. Allahumma inni raditu an Utsmana fardha anhu. Wahai Tuhanku, aku ridho kepada Utsman, maka ridhoilah ia. Waqala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Abu Sa'id berkata, ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam min awalil laili illa an adla al-fajr yad'u li Utsmana. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal malam sampai menjelang fajar, beliau mendoakan. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, ghafarallahu laka ya Utsman ma qadamta wa ma akharta. Allah telah memberimu ampunan apa yang telah kamu lakukan di masa lalu dan di waktu yang akan datang. Wa ma huwa kainun ila yaumil qiyamati, dan hal itu akan terus sampai hari kiamat. Wa qala Ali radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, Ali berkata dalam firman Allah, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna huwa Utsman bin Affan. Sesungguhnya orang yang telah mendahului kami dalam hal kebaikan, dialah Utsman bin Affan. Wa qala Jabir bin Abdullah, Jabir berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitin wa ma'ahu jama'atun minal muhajirina. Terdapatlah Nabi di dalam rumah dan bersama para jamaah dari muhajirin, minhum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Talhah wa Ali wa Zubair. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Talhah, Ali dan Zubair. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, liyanhad kullu ahadin minkum ila kafnihi. Hendaklah kalian bersiap-siap dengan kafan kalian. Tsumma nakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Utsmana fa'tanaqahu. Lalu Nabi bangkit menuju Utsman dan merangkulnya. Wa qala anta wali fid dunya wal akhirah. Dan beliau bersabda, engkau wahai Utsman adalah kekasihku di dunia dan akhirat. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas disampaikan, la yashfa'anna Utsman fi 70,000. Sesungguhnya Utsman akan memberikan syafaat kepada 70,000. Imma qad istaujabu an-nar, dari orang yang telah berhak masuk neraka, hatta yudkhilahumul jannah, sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yashfa'u Utsman yaumal qiyamati fi misli Rabi'ata wa Mudhara. Sungguh Utsman akan berikan syafaat besok di hari kiamat sebagaimana mensyafaati Rabi'ah wa Mudhara. Awalam bisawab.